saya akan mengerjakan soal dengan bunyi dalam segitiga ABC diketahui A per B sama dengan 2 ditambah akar 3 dan gamma 60 derajat. Nah, di sini kita akan menentukan besar sudut alfa dan beta. Nah, yang pertama yang kita ketahui adalah dalam sebuah segitiga ABC berlaku alfa ditambah beta ditambah gamma sama dengan 180 derajat. Nah, pada soal sudah diketahui gammanya sama dengan 60 derajat, maka bisa kita tuliskan alfa ditambah beta sama dengan 180 derajat dikurang gamma. Alfa ditambah beta sama dengan 180 derajat, gammanya 60 derajat, maka bisa dituliskan kurang 60 derajat. Jadi alfa ditambah beta sama dengan 180 dikurang 60 sama dengan 120 derajat. Maka kita dapatkan persamaan pertama yaitu alfa ditambah beta sama dengan 120. Kita tulis ini sebagai persamaan pertama. Berikutnya, untuk mencari persamaan berikutnya, kita bisa menggunakan alfa ditambah beta sama dengan 180 derajat dikurang gamma. Bisa kita tuliskan alfa ditambah beta sama dengan 180 derajat dikurangi gamma. Nah, kedua sisi ini kita bisa bagi dengan 2. Kita bagi 2, maka bisa dituliskan alfa ditambah beta sama per 2 sama dengan 180 derajat dikurang gamma per 2. Nah, di sini alfa ditambah beta per 2 sama dengan 180 dibagi 2 sama dengan 90 derajat dikurang gamma per 2. Nah, kita sudah dapatkan bentuk ini ya teman-teman. Alfa ditambah beta per 2 sama dengan 90 derajat dikurang gamma per 2. Nah, kedua sisi ini kita tambahkan tan, maka bisa dituliskan tan alfa ditambah beta per 2 sama dengan 90 derajat. Maaf, di depannya ditambahkan tanya. Tan 90 derajat dikurang gamma per 2. Nah, pada identitas trigonometri, tan 90 derajat kurang gamma per 2 itu bisa diumpamakan menjadi kotangen X. Karena di sini ya, tan 90 derajat dikurang gamma per 2 itu sama dengan kotangen X. Maka bisa kita tuliskan tan alfa ditambah dengan beta per 2 sama dengan kotangen X-nya adalah gamma per 2. Nah, kita sudah mendapatkan persamaan kedua yaitu tan alfa ditambah beta per 2 sama dengan kotangen gamma per 2. Ini adalah persamaan yang kedua. Baik teman-teman, maka berikutnya adalah kita menggunakan rumus aturan tangen untuk persamaan 2. Menuliskan menggunakan rumus aturan tangen pada persamaan 2. Nah, bunyi dari rumus aturan tangen yaitu A ditambah B per A dikurang B sama dengan tangen setengah dikali alfa ditambah beta per tan 1 per 2 dikali alfa dikurangi beta. Nah, berikutnya kita membuat unsur yang di bagian kiri ini mengandung A per B. Maka bisa kita tulis
tuliskan A ditambah B per B per A dikurang B per B sama dengan tan 1/2 dikali alfa ditambah beta per tan 1/2 dikali alfa dikurangi beta. Nah, ini bisa kita tuliskan lagi menjadi A per B ditambah B per B per A per B dikurang B per B sama dengan tan setengah alfa ditambah beta per tan setengah alfa dikurangi beta. A per B ditambah B per B, untuk diketahui B per B itu sama dengan 1 ya teman-teman. Maka bisa kita tuliskan A per B ditambah 1, ingat B per B sama dengan 1, per A per B, B per B sama dengan 1, berarti dikurangi 1, sama dengan tan setengah dalam kurung alfa ditambah beta per tan setengah dikali alfa dikurangi beta. Nah, di sini kita sudah mendapatkan bentuk yang bagian kiri mengandung unsur A per B. Selanjutnya kita ubah unsur yang bagian kanan ini. Nah, seperti yang kita ketahui, tan setengah A kali B itu sama dengan kotangen X. Maka bisa kita tuliskan A per B ditambah 1 per A per B dikurang 1 sama dengan kotangen gamma per 2 per tan setengah alfa dikurangi beta. Oke, kita lanjutkan ke sisi sebelah ya teman-teman. A per B ditambah 1 per A per B dikurangi 1 sama dengan, kita lihat nilai dari gamma sudah diketahui di dalam soal yaitu 60 derajat. Maka bisa kita tuliskan kotangen 60 per 2 per tan setengah dikali alfa dikurangi beta. Jadi A per B ditambah 1 per A per B dikurang 1 sama dengan 60 dibagi 2 sama dengan 30. Maka di sini adalah kotangen 30 derajat per tangen setengah dikali alfa dikurangi beta. Di sini kita ubah nilai dari A per B ke dalam yang sudah diketahui pada soal, yaitu A per B sama dengan 2 ditambah akar 3. Maka bisa dituliskan 2 ditambah akar 3 ditambah 1 per 2 ditambah akar 3 ditambah dikurang 1. Oke teman-teman, kita juga harus ketahui nilai dari kot 30 derajat itu berapa. Nah, kot 30 derajat itu sama dengan akar 3, yang di bawahnya tetap sama tan setengah alfa dikurangi beta. Nah, karena yang kita mau ketahui di sini adalah nilai dari tan 1/2 dikali alfa dikurang beta, maka bisa kita tuliskan tan setengah alfa dikurangi beta sama dengan bagian atas kita pindahkan ke bawah, sedangkan yang bagian bawah kita pindahkan ke atas. Jadi kita tuliskan dulu akar 3-nya dalam kurung 2 ditambah akar 3 dikurangi 1 per yang di atas pindahkan ke bawah 2
ditambah akar 3 ditambah 1. Maka tan setengah alfa dikurangi beta sama dengan, kita sederhanakan ini dulu. Yang pertama kita sederhanakan yang di dalam kurung ya. Jadi akar 3 di sini ada 2 dikurangi 1, berarti sama dengan 1 ditambah akar 3 per yang di bawah 2 ditambah 1 sama dengan 3 ditambah akar 3. Maka bisa dituliskan tan 1/2 dalam kurung alfa dikurangi beta sama dengan akar 3 dikali akar 1 sama dengan dikali 1 sama dengan akar 3 ditambah akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3 per 3 ditambah akar 3. Nah, teman-teman, kita lihat di sini bentuk yang di atas sama dengan bentuk yang di bawah. Maka bisa kita tuliskan, kita lanjutkan sebelah sini. Tan setengah alfa dikurangi beta, kita bagi, ini hasilnya adalah 1 sama dengan 1. Oke, di sini kita sudah dapatkan hasil akhirnya tan setengah dikali alfa kurang beta sama dengan 1. Maka kita ubah kan ini ke sebelah, bisa kita tulis juga dalam bentuk tan alfa dikurangi beta per 2 sama dengan 1. Seperti itu. Nah, kita harus mengetahui nilai tan yang menghasilkan 1 adalah berapa. Di sini tan yang menghasilkan 1 adalah tan 45 derajat. Maka bisa kita tuliskan alfa dikurangi beta per 2 sama dengan tan 45 derajat. Nah, sama dengan alfa dikurangi beta per 2 sama dengan 45 derajat. Untuk mengetahui nilai dari alfa dikurangi beta, bisa kita tuliskan alfa dikurangi beta sama dengan 45 derajat dikali 2. Maka alfa dikurangi beta sama dengan 90 derajat. Baik teman-teman, di sini kita sudah mendapatkan 2 bentuk persamaan, yaitu persamaan yang pertama tadi alfa ditambah beta itu sama dengan 120 derajat. 120 derajat. Dan yang kedua adalah alfa dikurangi beta sama dengan 90 derajat. Kita sudah mendapatkan 2 nilai ini ya teman-teman. Nah, yang pertama kita akan mencari berapa nilai dari alfa. Untuk mencari nilai alfa, kita harus mengeliminasi beta. Maka kita lakukan dengan cara penjumlahan. Kita jumlahkan kedua persamaan ini. Alfa ditambah alfa sama dengan 2 alfa. Beta dikurangi min beta sama dengan 0. 120 ditambah 90 sama dengan 210. Maka untuk mengetahui nilai dari alfanya, alfa sama dengan 210 per 2. Maka alfa sama dengan 105. Nah, kita sudah mendapatkan nilai dari alfanya adalah 105. Nah, selanjutnya untuk mengetahui nilai dari beta, kita bisa substitusikan nilai alfa 105 ini ke dalam persamaan 1, yaitu alfa ditambah beta sama dengan 120 derajat. Maka beta sama dengan 100. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pembuktian bahwa dalam setiap segitiga ABC berlaku rumus tan alfa sama dengan A sin gamma per B dikurangi A cos gamma. Pertama, kita akan menggunakan aturan sinus. Aturan sinus itu teman-teman berbunyi A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Untuk mencari nilai B, kita kalikan A per sin alfa sama dengan B per sin beta.
Teman-teman, nilai dari B adalah A sin beta per sin alfa. Nah, langkah selanjutnya adalah kita substitusikan nilai B ke rumus yang akan kita buktikan. Nah, jadi ketika kita telah mensubstitusikan nilai B ke rumus yang akan dibuktikan, hasilnya akan sama dengan tan alfa sama dengan A sin gamma per sin beta per sin alfa dikurangi A cos gamma. Nah, langkah berikutnya yang akan kita lakukan setelah kita melakukan substitusi nilai B terus yang akan dibuktikan yaitu sederhanakan persamaan yang telah kita dapatkan, yaitu persamaan yang ini. Nah, pertama-tama kita sederhanakan persamaannya ini dengan faktor A. Langkah berikutnya adalah sederhanakan persamaan dengan faktor A. Nah, pertama-tama itu kita kalikan dua sisinya, kita bagikan dua sisinya dengan faktor A yang tadi. Ya, kita bisa menulisnya tan alfa sama dengan A tan alfa gamma dibagikan dengan A dalam kurung sin beta per sin alfa dikurangi cos gamma dibagikan dengan A dibagi dengan A sama dengan 1 atau 1. Jadi kita bisa menulisnya sin gamma per A dibagi dengan A sama dengan 1. Kita bisa menulisnya sin beta per sin alfa dikurangi cos gamma. Nah, untuk menghilangkan pecahan dalam atribut ini, kita kalikan kedua sisi ini dengan sin alfa. Teman-teman, karena kita tidak bisa mengalihkan sin gamma dan sin alfa, maka kita akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu kita menggunakan identitas sin beta. Kita tahu bahwa alfa, beta, dan gamma adalah sudut-sudut dalam segitiga ABC. Maka alfa, beta, dan gamma sama dengan 180 derajat.
sehingga sin beta sama dengan 180 derajat dikurangi dalam kurung alfa ditambahi gamma. Kita ketahui bahwa sin sama dengan 180 derajat dikurangi x sama dengan sin x. Setelah kita melakukan ini, kita akan mengetahui bahwa sin beta sama dengan 180. Sin beta sama dengan sin dalam kurung 180 derajat dikurangi dalam kurung alfa ditambahi gamma, sehingga sin dalam kurung alfa ditambahi gamma. Hasil dari substitusi ini adalah tan alfa sama dengan sin gamma per sin alfa ditambahi gamma dikurangi cos gamma. Kita sin alfa ditambahi gamma. Di sini kita akan menggunakan identitas trigonometri. Kita lihat bahwa sin gamma, sin cos dapat saling menghilangkan, sehingga kita dapat menulisnya sebagai berikutnya kita ekspansikan sin alfa ditambahi gamma. Di sini kita menggunakan identitas trigonometri. Sin alfa ditambahi gamma dengan identitas trigonometri tadi, kita akan mendapatkan hasil sin dalam kurung alfa ditambahi gamma sama dengan sin alfa cos gamma tambah cos gamma kali sin alfa. Selanjutnya kita akan menyederhanakan persamaan ini lagi. Kita lihat bahwa sin gamma, sin alfa, dan cos gamma dan sin alfa dapat saling menghilangkan, sehingga kita dapat menulisnya sebagai berikut: tan x sama dengan sin gamma per tan x sama dengan sin gamma sin alfa per cos alfa sin gamma. Nah, kita lihat di sini saya sudah jelaskan tadi bahwa sin dan cos ataupun sin dan sin itu dapat saling menghilangkan. Di sini yang dapat saling menghilangkan adalah sin gamma dan sin gamma. Hasil dari sederhana yang tadi adalah sin alfa per cos alfa. Nah, setelah kita tahu bahwa sin alfa per cos alfa sama dengan tan. Nah, akhirnya teman-teman, kita dapat mengetahui bahwa rumus tan alfa sama dengan a sin alfa per b dikurangi a cos gamma terbukti benar berlaku pada setiap rumus segitiga AB
segitiga. Teman-teman, di sini saya akan membahaskan soal tentang dalam segitiga ABC diketahui dua persamaan. Yang pertama, 3 sin alfa ditambah 4 cos beta sama dengan 6 dan 4 sin beta ditambah 3 cos alfa sama dengan 1. Di sini kita akan menentukan besar sudut C. Penyelesaian, langkah yang pertama, kita kuadratkan kedua persamaan. Mengapa kita kuadratkan kedua persamaan? Tujuannya untuk menghilangkan suku-suku yang mengaitkan antara perkalian sinus dan kosinus dan memanfaatkan identitas trigonometri. Kita kuadratkan kedua persamaan. Yang pertama, 3 sin alfa ditambah 4 cos beta sama dengan 6 dikuadratkan. 3 sin alfa dikuadratkan sama dengan 9 sin kuadrat alfa ditambah 3 dikali 4 sama dengan 12 dikali 2 sama dengan 24 sin alfa cos beta. 4 cos beta dikuadratkan sama dengan 16 cos kuadrat beta. 6 dikuadratkan sama dengan 36. Yang kedua, 4 sin alfa ditambah 3 cos beta dikuadratkan sama dengan 1 dikuadratkan. Jadinya 4 sin alfa dikuadratkan sama dengan 16 sin alfa. 4 dikali 3, 12 dikali 2 sama dengan 24 sin alfa cos beta. 3 cos beta dikuadratkan itu sama dengan 9 cos kuadrat beta. 1 dikuadratkan itu sama dengan 1. Langkah yang kedua, kita jumlahkan kedua persamaan yang telah dikuadratkan. Jadi 9 sin kuadrat alfa ditambah 24 sin alfa cos beta ditambah 16 cos kuadrat beta ditambah 16 sin kuadrat beta alfa ditambah 24 sin alfa dikali cos beta ditambah 9 cos kuadrat beta. Setelah kita jumlahkan kedua persamaan, kita dapat ubah persamaan ini menjadi 9 sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa ditambah 24 sin alfa dikali cos beta ditambah dengan sin beta ditambah cos alfa dikali cos alfa tambah 16 cos kuadrat beta atau sin kuadrat beta ditambah cos kuadrat beta. Langkah yang ketiga, kita menggunakan identitas trigonometri. Kita ketahui bahwa selama ini sin kuadrat
X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Yang kedua, sin alfa ditambah beta itu sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Dari persamaan yang kita telah ubah dari penjumlahan tadi, yaitu 9 sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa ditambah 24 sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta ditambah 16 sin beta sin kuadrat beta ditambah cos kuadrat beta itu sama dengan 36 ditambah 1. Jadi kita ubah dengan menggunakan identitas trigonometri bahwa sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1, dan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta itu sama dengan sin alfa ditambah beta. Jadi 9 dikali 1 ditambah 24 kita ubah menjadi sin alfa tambah beta, 24 sin alfa tambah beta ditambah 16 dikali dengan 1 sama dengan 36 ditambah 1. Jadinya 9 ditambah 24 sin alfa ditambah beta ditambah 16 sama dengan 37. Lanjut, jadi tadi 9 ditambah 24 sin alfa ditambah beta ditambah 16 itu sama dengan 37. Jadi 9 ditambah 16 itu sama dengan 25. 25 ditambah 24 sin alfa ditambah beta sama dengan 37. 24 sin alfa ditambah beta sama dengan 37. Di sini kita pindahkan 25 ini ke ruas kanan. Jadi 37 dikurang 25. Jadi 24 sin alfa ditambah beta sama dengan 30. Maka 3 sin alfa ditambah 4 cos beta, 3 sin alfa ditambah 4 cos beta itu kurang dari 3 dikali setengah ditambah 4 dikali 1 itu sama dengan 1,5 ditambah 4 itu sama dengan 5,5. Di sini 5,5 itu kurang dari 6. Jadi ini bertentangan dengan nilai persamaan pertama, sehingga alfa ditambah beta itu sama dengan 30 derajat. Itu tidak mungkin. Jadi
ditambah beta itu sama dengan 150 derajat. Setelah kita menentukan analisis kemungkinan alfa ditambah beta yaitu sama dengan 150 derajat, langkah yang ke-6 kita tentukan sudut C. Dalam segitiga ABC, alfa ditambah beta ditambah gamma itu sama dengan 150 derajat. Maka 150 derajat ditambah gamma itu sama dengan 180 derajat. Jadi gamma itu sama dengan 180 derajat dikurang 150 derajat. Jadi gamma itu sama dengan 180 derajat dikurang 150 derajat, yaitu 30 derajat. Jadi sudut besar C yaitu sama dengan 30 derajat. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal buktikan bahwa dalam setiap segitiga ABC berlaku cos alfa ditambah beta per 2 per sin gamma per 2 sama dengan A tambah B per C. Jadi dengan pernyataan ini kita akan membuktikannya dengan hukum sinus dan identitas trigonometri. Yang pertama hukum sinus. Kita akan menuliskan hukum sinusnya terlebih dahulu. Hukum sinus yaitu A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Yang kedua, identitas trigonometri. Yang pertama, sin alfa sama dengan 2 sin alfa per 2 cos alfa per 2. Yang kedua, sin gamma per 2 sama dengan alfa ditambah beta per 2. Selanjutnya kita akan menuju ke langkah pembuktian. Kita akan membuktikan pada ruas kanan terlebih dahulu, yaitu A ditambah B per C. Kita akan menggunakan hukum sinus untuk menghilangkan A, B, dan C, sehingga K sin alfa ditambah K sin beta per K sin gamma sama dengan sin alfa ditambah sin beta per sin gamma. Ini sama dengan kita ganti sin alfa ditambah sin beta ini menjadi 2 sin alfa ditambah beta per 2 cos alfa kurang beta per 2 per sin gammanya kita ubah juga menjadi 2 sin gamma per 2 cos gamma per 2. Ini sama dengan kita sudah mengetahui bahwa sin alfa ditambah beta per 2 adalah cos gamma per 2. Berarti kita tulis 2 cos gamma per 2 cos alfa dikurang beta per 2 per 2 sin gamma per 2. Jadi dalam segitiga ABC terbukti bahwa
cos alfa kurang beta per 2 per sin gamma per 2 itu sama dengan A ditambah B per C.